Dalam dua pembelajaran ini kita diberikan satu pembelajaran bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang dengan cerdas menggunakan teknologi tersebut. Pawang cerdas. Ya. Jadi Justru dengan kita menguasai AI ini kita bisa meleverage meleverage bisnis kita. Ya. Karena keputusan-keputusan sudah automation ya. Pekerjaan sudah semuanya melalui automation. ya, Keputusan kita bisa berbasis data. sudut pandang yang dibahas adalah sudut pandang dari business owner, bukan dari sudut pandang misalkan karyawan segala macam, benar ya? Nah ternyata owner ini juga perlu memahami AI dari sudut pandang dia sebagai owner, sehingga dia tidak akan terjebak di kotak labirin yang tidak akan pernah ada ujungnya, atau di tepi samudra yang tidak akan pernah terlihat tepinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian ya, warga Syariah World dimanapun berada, hari ini saya sangat senang sekali karena di samping kanan saya ada punggawa bisnis ya, yang saat ini hadir bersama kita semua untuk berdiskusi sesuatu hal yang terkait dengan masa depan kita semua ya. Yang sebelah kanan saya adalah Pak Mulyono. Nah, beliau ini pengusaha dari Sragen, juragan pupuk dari Sragen. Nah, di belakangnya ada, silakan Pak Tri memperkenalkan diri. Ya, nama saya Tri Dawang. Saya tinggal di Bekasi. Saya seorang pengusaha di bidang digital dan teknologi yang saat ini sedang up to date, yaitu berhubungan dengan sistem financial ERP. Oke. Berikutnya Pak Ahmad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad dari Jogja. Saya punya bisnis di bidang ekspedisi dan bidang travel agent. Siap terus berkembang bersama warga Syariah World. Oke, Pak Mul boleh diulangi lagi, silakan. Baik, saya Mulyono dari Sragen. Kebetulan kami bergerak di bidang agrobioteknologi. Oke, agrobioteknologi. Agrobioteknologi, jadi lebih luas. Oke. Tidak hanya sekedar fertilizer, tapi kita di bidang agrobioteknologi. Itu, Pak. Nah, kebetulan sahabat sekalian, kita selama 2 hari ini belajar sesuatu yang bagi kebanyakan orang di luar sana mungkin dianggapnya sudah sesuatu hal yang biasa. Ada yang senang dengan keberadaan makhluk yang satu ini, ada juga yang merasa terancam, ada juga yang menganggapnya sebagai sebuah senjata, ada juga yang merasa tergantikan katanya dengan makhluk yang satu ini. Apa itu makhluk AI? Beberapa orang menyebutnya Mas AI. Gitu kan. Selama 2 hari kami belajar. Nah, kita pengen diskusi nih dengan sahabat-sahabat pengusaha yang ada di sini nih. Apa sih yang mereka dapat selama 2 hari ini gitu ya? Betulkah persepsi kebanyakan orang di luar sana sama dengan persepsi setelah pengusaha-pengusaha besar ini belajar tentang AI itu? Penasaran? Ayo kita ikuti. Ya, dimulai dari siapa dulu nih? Mungkin dari Pak Mul dulu. Ya, Oke, ya. Baik, alhamdulillah kami berempat ini di Syariah World sudah tercerahkan tentang AI. Jadi persepsi kita waktu dahulu kita belum memperdalam tentang AI. Itu ya, AI itu seolah-olah sesuatu yang menakutkan ya. Dan sesuatu yang boleh dibilang kita nanti akan tergantikan dengan sumber daya manusia yang banyak hilang ya gara-gara karena AI. Nah ternyata setelah kita belajar mendalam yang kita dapatkan tidak seperti itu. Justru kita berbahagia dan berbangga sebagai seorang pengusaha ketika bisa membedah tentang AI. Nah, ternyata AI itu bisa kita kendalikan. Gitu. Jadi, selama kita bisa mengatur dari language-nya,
Kemudian dari beberapa metode yang sudah kita dapatkan itu justru kitalah yang mengendalikan AI. Oke, ya. Gitu Pak Rasdan. Baik, kalau Pak Tri gimana? Ya, jadi seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, kita sebagai seorang pengusaha pasti secara tidak langsung terdisruption dengan adanya AI dan perkembangan teknologi. Apalagi teknologi ini berkembang secara eksponensial dan AI juga sudah menggantikan banyak karyawan ya, banyak orang Pak. Bahwa AI itu teknologi yang kita harus beradaptasi, harus tahu bagaimana memanfaatkan, mengendalikan. Nah, selanjutnya bahwa dengan kita memahami AI, kita bisa mengambil keputusan dalam bisnis, sudah bisa automation, tidak lagi manual satu persatu, Pak. Jadi dengan AI bisa automation dan berbasis data. Kita ngambil keputusan itu sudah tidak katanya, tapi based on data. Tidak sekedar suka atau nggak sukanya owner. Masya Allah. Bukan feeling lagi. Luar biasa ya. Jadi based on data. Nah ini kan penting Pak. Kenapa pengusaha harus bisa menguasai AI? Karena ini katanya yang di luaran sana, di luaran sana itu ya banyak pengusaha yang tidak bisa beradaptasi, pelan pasti akan ditinggalkan oleh marketnya. Market akan bergeser. Mau nggak ditinggalin sama marketnya nih? Waduh, kok ngeri-ngeri sedap gini ya Pak Tri ya? Jadi yang kalah itu bukan lagi perusahaan kecil Pak. Tapi perusahaan yang tidak mau berubah dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, apalagi dengan AI. AI ya, ya, itu juga. Baik. Terima kasih Pak Tri. Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Perkembangan sebuah teknologi itu kan sesuatu yang nggak mungkin kita hindari. Ya. Demikian juga AI. Ketika bicara AI, itu kan ada beberapa dari kita yang merasa, wah, saya mungkin secara usia ya sudah nggak perlu lagi belajar tentang AI. Atau mungkin ada yang berpikir AI ini kan urusan untuk anak-anak muda, ya. Atau mungkin berpikir ini adalah sebuah ancaman. Hari ini tadi kita menjadi tahu ya, sebagai seorang pengusaha itu memang ternyata memang harus tahu tentang AI sehingga kita bisa menyikapi itu. Apalagi sebagai owner ya. Apalagi sebagai owner maksudnya ya, kita bisa menyikapi itu, lalu bisa tim kita itu sebenarnya mensikapi AI itu sejauh mana sehingga dia waktunya tidak habis di situ. Pastikan tim kita itu ketika bicara dengan AI, orientasinya adalah bagaimana teknologi ini bisa meningkatkan bisnis kita. Nah, mungkin ditambahin gini Pak. Yang harus kita berikan pemahaman kepada tim kita bahwa AI itu tools ya. Betul ya? Betul. Tools, mesin, alat. Jadi kita lah yang harus mengendalikan. Bukan semua decision kita tanya ke AI. Ya. Nanti bisnis kita yang menentukan AI. Karena itu kita tahu bahwa AI itu tools, mesin. Nah kita yang mengendalikan sehingga bisnis kita itu terus tetap relevan dengan ya betul begitu Pak. Betul sekali ya. Jadi kita yang tahu sebenarnya kebutuhan kita berkaitan dengan AI yang begitu besar itu, yang kita butuhkan itu yang mana supaya tidak tiap hari lihat AI Pak. Nanti itu jadi ngulik-ngulik terus berarti nggak jadi bekerja. Mereka tuh terfokus ke AI. Nah ini jalan kadang-kadang yang kita nggak sadar orang terus itu. Nah makanya di sini kenapa harus kita belajar di Sahrewat ini, kemudian kenapa harus kan saat sekarang ini seorang pengusaha harus minimal bisa berinteraksi yang benar dengan AI. Memang kita harus menyadari Pak, bahwa tantangan bisnis, kondisi bisnis saat ini itu tantangannya sudah berbeda. Dibandingkan 10 tahun bahkan 5 tahun yang lalu. Kalau dulu kita sudah punya uang, punya produk bagus,
bisnis pasti langsung jalan. Oke. Merasa Sudah cukup gitu. Sekarang Kalau kita tidak memahami perkembangan teknologi, apalagi AI, contoh yang dulu besar bisa jadi sekarang sudah hilang. Pak Tri, konon AI ini bisa ketika kita mampu mengendalikan AI dan kita bisa memanfaatkannya dengan cerdas, konon AI itu bisa mempercepat bisnis kita ya? Oh ya pasti. Kalau dulu untuk menjadi growth dan besar itu perusahaan butuh waktu lama. Nah saat ini sudah bergeser Pak Ras. Bahkan perusahaan yang baru 5 tahun pun sudah bisa menguasai market. Masya Allah. Jadi penasaran ini mereka ini belajar apa sih selama 2 hari ini? Boleh nggak nih dicerita nih, kira-kira yang dipelajari selama 2 hari ini apa nih? Benar nggak sih ketika kita mampu menjadi pawangnya AI, bisa nggak kita itu meleverage bisnis kita itu sehingga menjadi atau memiliki lompatan yang 2 kali lipat atau bahkan sampai di level kuantum sekalipun? Nah, boleh nggak nih kita dengar? Sekarang dari Pak Ahmad dulu. Ya. Jadi kembali bahwasanya AI ini kan sebagai sebuah tools, sebagai sebuah alat. Jadi bagaimana alat itu bisa berdaya guna, alat itu bisa menghasilkan, tergantung siapa? Tergantung kita yang menggunakan. Di dalam pembelajaran kita selama 2 hari ini, kita menjadi bagaimana? Jadi prinsipnya begini, ketika kita sebagai pengguna itu kita bodoh, maka AI itu akan memberi sesuatu yang justru nanti akan sangat merugikan. Tetapi ketika kita itu bisa menggunakan alat ini dengan cerdas, dengan pas, hasilnya itu justru akan luar biasa. Dalam 2 pembelajaran ini kita diberikan satu pembelajaran bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang dengan cerdas menggunakan teknologi tersebut. Pawang cerdas. Jadi pawang cerdas. Jadi kita dalam pembelajaran 2 hari ini bukan hanya diberikan pembelajaran tentang bagaimana menggunakan AI. Nah, di saat semua orang sudah menggunakan AI, apakah kita juga akan sama dengan yang lain? Ya. Berarti kalau sama dengan yang lain, generik. Apa value yang menjadikan kita beda dibandingkan pengusaha yang lain? Nah, dalam 2 hari ini, jadi pengusaha yang di luar sana harus ikut. Karena kita diajari bagaimana kita mempunyai unique value dari cara penggunaannya AI. Apa mau dikasih tahu sekarang, Pak? Kasih tahu nggak ya? Ntar dulu. Kira-kira menurut sahabat sekalian perlu nggak dikasih tahu nih? Bocorin nggak ya? Dan kabar gembira, kabar baiknya itu begini ya. Pak Rasda tadi ya. Bagi sebagian mungkin ya teman-teman pengusaha yang merasa saya gaptek teknologi gitu kan, saya tidak mengikuti. Yang luar biasanya nanti di pelajaran ini orang yang nol pun itu kan mudah untuk mengikuti ya. Jadi ini yang luar biasa. Masih awam teknologi pun bisa ngikutin. Teknologi itu mengikuti materi, mengikuti struktur yang disampaikan ini tadi mudah sekali langsung bisa mempraktekkan. Contoh yang paling sulit itu membuat robotnya. Nah, kita mau kata kunci kita mau menjadi the best apa? Nah, itu dikupas detail untuk menjadi the best di industrinya masing-masing. Karena kan beda Pak, bisnisnya Pak Mulyono, Pak Ahmad dan sahabat-sahabat pasti berbeda. Sehingga key-nya pun juga berbeda. Tapi dengan jurus yang disampaikan tadi di kelas bisa diterapkan di semua lini bisnis berarti dong? Sangat bisa ya? Masya Allah, asik banget. Jadi kata kunci yang kita dominasi selama pembelajaran, orang cerdas itu akan semakin cerdas ketika berliputan dan menguasai AI. Wow. Perusahaan yang tumbuh growth berkembang itu akan semakin growth ketika dilibatkan dengan AI. Ini yang terjadi pada pembelajaran selama 2 hari ini. Sayang betul kalau saudara-saudara kita ini tidak bisa memanfaatkan dan tidak mempelajari AI secara mendalam. Gitu. Menurut Pak Mul ya dan sahabat-sahabat sekalian, kira-kira manfaat apa yang paling signifikan ketika
AI ini kita internalisasi ke dalam bisnis kita? Ayo, Pak Muldo. Kalau menurut saya Ya. itu yang jelas itu semakin cepat, semakin membesar dan semakin singkat ketika kita akan mengeksekusi suatu konsep. Jadi eksekusi yang super cepat itu bisa kita lihat dengan perpaduan AI yang kita kuasai. Itu menurut saya. Baik, terima kasih. Pak Tri gimana? Ayo. Justru dengan kita menguasai AI ini, kita bisa meleverage bisnis kita. Ya. Karena keputusan-keputusan sudah automation ya. Pekerjaan sudah semuanya menjadi automation. Ya. Keputusan kita bisa berbasis data. Yang cilakanya kalau orang tidak mau belajar. Ya. Jadi orang yang celaka itu tidak mau berubah. Ya. Tidak mau berubah sehingga bukan yang kalah itu karena perusahaan kecil, tapi yang tidak mau berubah dan belajar. Gitu. Masya Allah. Pak Ahmad gimana nih pendapatnya nih? Yuk. Sebagai sebuah tools jelas ya. Yes. Apa manfaatnya? Menjadikan sesuatu yang sebelumnya merasa sulit menjadi sesuatu yang ternyata mudah. Sesuatu yang kayaknya wah tidak mungkin, sesuatu yang biasanya kita kerjakan mungkin perlu waktu seminggu, 1 pekan, mungkin bisa dilakukan dalam waktu ternyata dalam 1 jam. Ya. Sehingga manfaatnya sangat besar sekali. Saya pikir sesuatu yang susah menjadi mudah, sesuatu yang harusnya jangkanya lama menjadi singkat. Iya, luar biasa ya, sahabat sekalian. Nah, kira-kira nih, kira-kira ya, dari 2 hari belajar ini, ya, dibandingkan dengan ilmu yang diterima, pemahaman baru yang diterima, yang ternyata pemahaman tentang AI di luar sana sangat berbeda jauh dengan pemahaman AI di sini. Kira-kira nih, ya, dibandingkan investasi, dibandingkan harganya, itu sebanding apa enggak ya? Nah, ayo Pak Mul dulu. Kalau kita lihat manfaat maupun apa yang lompatan kita kaji dan apa pengetahuan baru yang telah kita dapatkan dari pembelajaran ini, ya itu dengan harga segitu tuh tidak ada artinya. Artinya apa? Dengan lompatan yang kita ketahui setelah perbedaan kita, gambaran AI yang kita ketahui sebelum kita belajar ya. Dengan setelah kita belajar ini betul-betul itu tidak berarti. Masya Allah, luar biasa. Pak Tri mana? Ya, yang pastinya apa yang disampaikan Pak Mulyono tadi itu benar. Bahwa kalau perusahaan tidak cepat belajar, maka pelan-pelan akan ditinggalkan customer-nya. Yang kalah bukan pengusaha yang kecil lagi. Tetapi perusahaan yang lambat berubah. Jadi untuk sahabat di luar sana, sebelum Anda kalah, mari kita segera berubah dan menguasai AI. Masya Allah. Gimana pendapat Pak Ahmad? Ya. Banyak mungkin ya training-training AI seperti ini ya. Tapi yang luar biasa di dalam pembelajaran kita ini tadi ada 2 hal. Satu adalah ada materi yang bersifat fundamental, yang kedua adalah ada materi-materi teknis. Ya. Mungkin materi teknis banyaklah kita dapatkan di luar gitu kan. Tapi yang fundamental ini tadi yang saya pikir ketika kita bicara harganya berapa itu yang tidak bisa terukur. Ya. Pemahaman kita sebagai pengusaha itu ternyata memang kita itu ya memang butuh AI kan begitu ya. Termasuk kita menyikapi AI seperti apa. Ini menjadi pemahaman yang luar biasa bagi kita seorang pengusaha. Lalu apalagi hal-hal yang berkaitan dengan teknis, kita bisa membuat dengan mudah bagaimana foto, bagaimana video, bagaimana dan sebagainya. Sehingga kalau harganya kira-kira dinilai berapa, saya pikir ketika investasinya tidak sebanding tentunya ya. Konon ada yang berpendapat ya bahwa harga itu tergantung manfaat yang kita terima. Apabila kita mendapatkan banyak sekali manfaat berarti murah. Tapi kalau nggak mendapatkan manfaat apapun, mahal. Betul ya Pak Tri? Betul. Nah, sahabat sekalian, mungkin kita sudah tahu ya, di luar sana ini kan banyak sekali program-program pelatihan AI, di mana mereka diajak untuk bikin gambar.
satu, bikin video, dua, ya kan? Atau mengkombinasi antara desain grafis yang dihasilkan oleh manusia, ya logo perusahaan, dengan yang dihasilkan AI. Ternyata AI itu tidak hanya dimanfaatkan untuk urusan seperti itu, ya. Selama 2 hari kita belajar ini, sudut pandang yang dibahas adalah sudut pandang dari business owner, bukan dari sudut pandang misalkan karyawan segala macam, benar ya? Nah, ternyata owner ini juga perlu memahami AI dari sudut pandang dia sebagai owner, sehingga dia tidak akan terjebak di kotak labirin yang tidak akan pernah ada ujungnya, atau di tepi samudra yang tidak akan pernah terlihat tepinya. Nah, ketika kita tidak bisa memahami bahwa AI juga bisa membinasakan atau mungkin menarik kita ke bawah, disitulah pentingnya owner untuk memahami filosofi itu. Ya, sahabat sekalian, di kaos para punggawa bisnis ini ada tulisan AI for Business Owner. Jadi, di pelatihan AI kali ini, kendati di luar sana banyak sekali pelatihan-pelatihan AI, akan tetapi sudut pandang yang kita gunakan ini adalah sudut pandang dari Anda sebagai pengusaha. Kenapa? Kalau Anda nggak memahami AI dari sudut pandang pengusaha, bisa jadi AI yang narik Anda ke bawah, bukan Anda ditarik ke atas. Hati-hati. Pak Mul, gimana Pak Mul? Iya. AI for Business Owner untuk sahabat-sahabat kita di luar sana nih. Iya. Sahabat-sahabatku semuanya, luar biasa ketika seseorang owner yang sudah mengetahui ruhnya perusahaan, yang bisa mengendalikan ruhnya perusahaan, visi dan misi sudah kepegang. Ini alangkah hebatnya itu ketika dipandu dan ketika kita bisa menguasai AI. Makanya mari kita perdalam AI yang benar ya. Yang benar artinya sesuatu yang betul-betul meledakkan, menggrowthkan dan mencerdaskan owner maupun timnya. Masya Allah, gitu. Gimana Pak Ahmad, ada untuk ajakan sahabat-sahabat di luar sana? Penting nggak belajar AI for Business Owner? Sebuah hasil itu kan sangat dipengaruhi dari sudut pandang kita, pemahaman kita. Training kita AI for Business Owner ini, kita akan melihat bagaimana AI dari sudut pandang seorang pengusaha. Sehingga sudut pandang kita akan menjadi benar, hasilnya tentunya juga sesuai yang kita harapkan. Untuk itu saya mengajak kepada semua pengusaha, khususnya warga Syariawat, ya, jangan sampai kita bagaimana menyia-nyiakan kesempatan ini. Ya. Kita harus ikut training AI for Business for Owner. Terima kasih. Baik sahabat sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Pesan terakhir untuk kami semua yang di sini bahwa ketika Anda ingin menjadi seorang pengusaha sejati, upgrade kapasitas dan diri Anda. Kenapa? Karena ketika Anda tidak mengupgrade diri, tim Anda tidak akan pergi kemana-mana. Terutama masalah AI. AI jangan sampai dikendalikan oleh tim Anda. Sangat berbahaya ketika tim Anda dikendalikan oleh AI. Agar tim Anda dan perusahaan Anda tidak tergerus oleh adanya AI, maka Anda sebagai business owner, pertanyaan saya, perlu atau perlu? Perlu sekali, Mbak Rasda. Sangat perlu sekali ya. Iya, saya ulangi sekali lagi. Harus. Business owner di luar sana, perlu atau perlu mempelajari AI for business owner? Sangat perlu. Masya Allah. Terima kasih. Sukses semua untuk Anda sekalian. Sampai ketemu di kelas Syariawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.